Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu gas ideal, seperti apa sifat-sifatnya. Dan di akhir video sebelumnya saya mengatakan bahwa di video ini kita akan coba membuktikan secara teoritis persamaan gas umum ya, atau dalam hal ini gas ideal yang PV sama dengan nRT kan. Nah, sekarang kita akan coba membahasnya. Nah, sebagaimana di video sebelumnya ya, silakan juga kalian nonton supaya kalian lebih paham bahwa kita sudah menjelaskan sifat-sifat gas ideal. Nah, salah satunya adalah partikel-partikel dari gas ideal itu bergerak secara acak ya. Nah, dan kalau kita lihat tentu secara konsep bahwa kalau temperaturnya kita naikkan atau kita panaskan misalnya ya, tentu partikel-partikelnya akan bergerak lebih cepat kan. Jadi kalau kita panaskan, partikel-partikelnya akan pasti bergerak lebih cepat ya. Maka kita bisa katakan bahwa kecepatan partikel-partikel ini itu berbanding lurus dengan temperatur ya. Tentu semakin tinggi temperaturnya, otomatis partikelnya semakin cepat bergerak ya. Nah, berarti kalau kecepatan berbanding lurus dengan temperatur, maka secara otomatis energi kinetik dari partikel-partikel ini juga berbanding lurus dengan temperatur ya. Karena energi kinetik kan berbanding lurus dengan kecepatan kan. Nah, kalau semakin besar kecepatannya, pasti energi kinetiknya juga semakin besar kan. Nah, sekarang apakah ada persamaan ya yang menghubungkan antara temperatur dengan energi kinetik ya? Apakah ada persamaan yang menghubungkan antara temperatur gas ideal ini ya dengan energi kinetiknya? Nah, ternyata ada, yaitu dari teorema ekipartisi energi ya. Jadi nama teoremanya adalah teorema ekipartisi energi ya, di mana persamaan dari teorema ekipartisi energi itu adalah energi kinetik rata-rata ya, itu sama dengan KT per 2 ya. Jadi energi kinetik rata-rata dari 1 derajat kebebasan pergerakan partikel itu sama dengan KT per 2 ya. Nah, jadi catatannya persamaan ini ya, energi kinetik rata-rata KT per 2 ini untuk 1 derajat kebebasan pergerakan partikelnya. Nah, apa maksudnya 1 derajat kebebasan? Nah, jadi kalau partikelnya itu bergerak hanya satu arah ya, misalnya, atau hanya satu sumbu, misalnya pada sumbu X ya, misalnya kemungkinan bergeraknya partikel hanya pada satu sumbu, hanya pada satu X, maka itu namanya partikel itu hanya memiliki 1 derajat kebebasan bergerak ya. Maka persamaannya ini. Nah, sedangkan pada gas ideal ini kita meninjau sebuah ruang ya, sebuah ruang yang di dalamnya ada gas ideal ya. Nah, sehingga kalau partikel-partikelnya bergerak secara acak dalam suatu ruang seperti tadi, maka kita bisa dapatkan benda itu akan bergerak, partikel itu akan bergerak pada 3 arah ya, setidaknya pada 3 arah, atau pada 3 sumbu, atau pada 3 dimensi ya. Nah, yaitu X, Y, Z kan. Kalau seperti ini kan berarti ada X, ada Y, ada Z ya. Nah, partikel-partikelnya akan bergerak secara acak pada 3 sumbu itu. Nah, artinya kalau bergerak pada 3 sumbu ya, maka dia memiliki 3 derajat kebebasan ya. Nah, sehingga persamaan ini tinggal kita kali 3 ya. Jadi energi kinetik rata-rata yang seperti tadi konteksnya yang 3 derajat kebebasan, maka tinggal kita kali 3 ya, berarti 3 per 2 KT ya. Kalau kita kali 3 per 2 KT. Nah, tentu persamaan ini kalian mungkin sudah hafal ya. Nah, jadi ini asalnya itu dari sini sebenarnya. Hanya karena kita meninjaunya pada menghasilkan atau bergerak pada 3 derajat kebebasan, maka tinggal dikali 3 ya. Nah, maka pada kasus-kasus tertentu, pada konteks-konteks tertentu yang lebih spesifik ya, misalnya kalau kita meninjau pada sebuah wadah yang tipis ya, ada sebuah wadah yang sangat tipis sekali ya, berarti energi kinetik rata-ratanya ya, kalau kita lihat
kalau wadahnya sangat tipis sekali, ya, berarti partikel hanya memiliki 2 derajat kebebasan, ya, 2 derajat kebebasan bergerak kan, yaitu pada sumbu X mungkin, atau pada sumbu X dan sumbu Y, ya, yaitu mungkin pada arah horizontal dan arah vertikal, ya. Tentu kalian bisa bayangkan kan, kalau saya sebut arah horizontal arah mendatar, arah vertikal yang ke atas kan. Nah, kalau wadahnya wadah tipis, ya. Jadi partikel memiliki 2 derajat kebebasan bergerak. Maka persamaan ini tinggal kita kali 2, ya. Berarti hasilnya ini. Jadi energi kinetik rata-rata untuk kasus ini adalah KT, ya. Tinggal kali 2 kan, berarti duanya saling menghilangkan. Nah, kasus lain, ya, kalau kita meninjau pada pipa yang sangat tipis sekali, ya, pipa yang sangat tipis sekali, kita meninjau gas-gasnya pada pipa yang sangat tipis sekali, ya. Nah, maka kalau kita lihat partikelnya itu pasti hanya memiliki 1 derajat kebebasan bergerak kan. Partikel hanya bisa bergerak pada satu sumbu, ya, misalnya pada sumbu mendatar atau sumbu vertikal saja, ya, karena dia pipa tipis. Entah itu bergerak ke kiri atau ke kanan, intinya dia hanya bergerak pada satu sumbu, ya. Maka dia memiliki 1 derajat kebebasan bergerak. Nah, maka persamaannya tinggal kali 1 alias tetap, ya, yaitu KT per 2 atau 1/2 KT. Nah, itu terkait dengan hubungan antara energi kinetik dengan temperatur, ya. Nah, maka persamaan tadi nanti kita akan pakai di mencari atau merumuskan persamaan keadaan gas ideal, ya. Nah, maka di sini tadi, ya, seperti ini kita akan meninjau satu partikel, ya, misalnya partikel I, ya. Nah, di sifat-sifat gas ideal di video sebelumnya kita sudah bahas juga kan, bahwa partikel-partikel itu mengalami tumbukan dengan dindingnya kan, dengan dinding. Nah, tetapi tumbukannya itu kan lenting sempurna, alias kecepatan sebelum tumbukan dan setelah tumbukan itu sama. Yang membedakan hanya arahnya kan pasti berlawanan karena lenting sempurna. Nah, kalau kita meninjau momentum untuk partikel I, ya, berarti PI, ya, sama dengan M kali V kan. Nah, M kali V. Nah, asumsinya bahwa partikel I ini hanya bergerak pada satu sumbu, ya. Jadi kita meninjau partikel I yang bergerak pada satu sumbu dulu misalnya, ya, satu sumbu. Nah, satu arah, ya. Karena ini kita meninjau proses tumbukan, ya. Berarti kalau proses tumbukan berarti dia bergerak pada satu arah, ya. Di sini kan kita meninjau partikel I yang menumbuk dinding, berarti kecepatannya yaitu pada satu arah, ya. Misalkan itu pada sumbu Y, ya. Jadi misalnya pada sumbu Y. Nah, partikel bergerak pada sumbu Y kemudian menumbuk dinding, misalnya seperti itu. Berarti persamaan momentumnya seperti ini kan, kecepatan pada sumbu Y. Nah, ini momentum sebelum tumbukan kan. Nah, kalau kita tinjau momentum setelah tumbukan, ya, berarti PI aksen sama dengan M. Nah, kecepatan setelah tumbukan otomatis besarnya sama dengan VY, ya. Kecepatan sebelum tumbukan dan setelah tumbukan sama, tetapi arahnya berlawanan dengan VY tentu saja kan. Nah, berarti M kali min VY, ya. Ini setelah tumbukan. Nah, maka untuk delta P-nya atau selisih dari momentum, ya, momentum setelah tumbukan dan sebelum tumbukan, delta P sama dengan PI aksen kurang PI, ya, sama dengan, nah, PI aksennya kita kasih masuk M kali min VY kurang, ya, PI-nya momentum sebelum tumbukan M VY, ya. Nah, maka hasilnya ini sama saja dengan min VY kurang M VY, ya, min M VY kurang M VY, berarti hasilnya delta P sama dengan min 2 M VY, ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam kasus tumbukan seperti ini, ya, kita coba meninjau gaya yang bekerja pada partikel itu, ya, atau gaya yang dialami partikel, maksudnya gaya yang bekerja pada partikel, yang mengenai partikel, ya. Nah, tentu ketika mengalami tumbukan, ya, misalnya partikel menumbuk dinding, ya, tentu partikel itu akan dikenai gaya kan. Nah, gaya itu tentu dari dinding ke partikel, ya. Jadi ketika partikel ini menumbuk dinding, ya, kemudian terlempar, ya, setelah tumbukan terlempar. Nah, berarti kenapa bisa terlempar? Berarti
partikel itu dikenai gaya dorong ya. Nah, gaya dorong apa itu? Yaitu gaya dorong dari dinding terhadap partikel ya. Nah, di sini saya misalkan FD ya, gaya yang dilakukan oleh dinding terhadap partikel atau gaya yang dialami partikel. Nah, FD ya sama dengan persamaan umum dari gaya kan, yaitu perubahan momentum tiap satuan waktu. Nah, atau kalau kita tulis dalam bentuk indiferensial, kalau kita integralkan kan hasilnya pasti delta kan, kalau dalam bentuk delta P per delta T. Nah, sama dengan delta P nya tadi yang ini ya, minus 2 MVY per delta T ya. Nah, kemudian itu gaya yang dialami oleh partikel dari dinding ya. Nah, sekarang kita meninjau gaya yang dilakukan oleh partikel ya. Maksudnya gaya yang dilakukan oleh partikel terhadap dinding ya, karena kita tahu ketika terjadi tumbukan ya, nah berarti partikel itu memberikan gaya terhadap dinding, gaya aksi ya. Nah, dinding akan bereaksi memberikan gaya ya. Nah, gaya reaksi dari dinding itu ini FD, sedangkan gaya aksi ya yang bekerja pada dinding oleh partikel yaitu kita misalkan F ya. Nah, berarti sesuai hukum Newton yang ketiga kan, berarti F aksi sama dengan F reaksi. F sama dengan min FD ya. Nah, jadi FD ini yang gaya yang tadi dari dinding kepada partikel, sedangkan F adalah gaya dari partikel kepada dinding. Nah, berarti persamaannya seperti ini kan, F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, berarti kalau FD-nya tadi kita dapat seperti ini ya, berarti untuk F sendiri ya, gaya oleh partikel terhadap dinding, berarti ini kan minus ya, FD sudah minus, kemudian di sini juga minus, berarti hasilnya positif ya, 2 MVY per delta T. Nah, kita sudah dapatkan gayanya. Nah, di sini ada VY. Nah, VY itu bisa kita dapatkan juga ya. VY sama dengan kecepatan, yaitu perubahan posisi atau jarak tiap satuan waktu kan. Nah, kita meninjau gerak bolak-balik ya, dalam artian partikel tertumbuk ya, partikel menumbuk dinding, kemudian bergerak ya, kemudian balik lagi ke posisi semula ya, menumbuk lagi. Nah, jadi kita meninjau seperti itu ya, ketika misalnya partikel menumbuk dinding ya, gerak bolak-balik, partikel menumbuk dinding kemudian berjalan untuk kemudian kembali lagi ke tempat tumbukan yang awal tadi ya. Nah, jarak yang ditempuh itu ya tentu adalah 2S kan, karena satu kali jalan itu S. Kalau kembali lagi ke posisi semula berarti 2S kan, S tambah S 2S jaraknya, jarak tempuhnya. Nah, berarti ini kan kalau kita integralkan berarti jumlahkan lintasan tadi kan, berarti 2S per, nah ini integralkan berarti delta T ya. Integralkan kan T1 sampai dengan T2, berarti T2 hasilnya T2 kurang T1 berarti delta T. Nah, maka kalau delta T ini sama dengan ya, delta T sama dengan 2S per VY kan, VY jadi pembagi 2S per VY. Nah, maka di sini kita tidak ubah VY-nya, yang kita ubah adalah delta T-nya ya. Nah, maka kita lihat di sini bahwa kita lanjutkan di sini, F sama dengan 2 MVY ya, delta T-nya kita pakai persamaan yang ini, 2S per VY. Maka 2S per VY sama dengan ya. Nah, di sini duanya saling menghilangkan kan. Nah, kemudian berarti ini saling mengalihkan, berarti M VY kuadrat per S ya. Jadi persamaannya M VY kuadrat per S. Nah, berikutnya kita meninjau tekanan ya, tekanan yang dilakukan oleh partikel ya. Berarti sama dengan gaya yang dilakukan oleh partikel per luas penampang ya. Nah, ini tadi makanya kita harus meninjau gaya yang dilakukan oleh partikel kan. Ini tadi gaya oleh dinding, sedangkan ini gaya oleh partikel. Nah, ini kita ukur gaya oleh partikel. Kenapa? Karena kita ingin meninjau tekanan, yaitu tekanan yang dilakukan oleh partikel. Kalau tekanan yang dilakukan oleh partikel, berarti gayanya juga yang kita pakai harus gaya yang dilakukan oleh partikel. Makanya kita harus tinjau F yang ini, bukan FD yang ini ya. Nah, seperti itu. Nah, persamaannya seperti ini ya. F kita masukkan, yang kita dapat ini MVY kuadrat per S per, nah luas penampangnya ya di sini ya, berarti S ya, luas penampang bidang ini ya, berarti S kali S, sisi kali sisi, S kuadrat ya.
sama dengan, nah di sini kita lihat ya, di sini per S berarti saling mengalihkan kan, berarti menjadi MVY kuadrat per S pangkat 3. Nah, S pangkat 3 itu tidak lain adalah volume kan, berarti sisi kali sisi kan, berarti volume dari ruang ini ya, yang dianggap sebagai kubus ini. Maka P sama dengan MVX kuadrat per volume ya, yang ini. Volume dari ruang ini. Nah, oke, di sini kita tulis ulang ya. P sama dengan MVY kuadrat per volume ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari nilai tekanan rata-ratanya ya, karena kita harus mencari tekanan rata-rata karena partikel itu bergerak secara acak ya. Nah, maka kita harus mencari nilai rata-ratanya yang itu dijadikan sampel. Nah, nilai tekanan rata-rata berarti ini juga dirata-ratakan, ini juga dirata-ratakan kan. Nah, kemudian di sini ini tetap ya, kita tidak usah ganggu gugat ya, ganggu gugat. Nah, adapun volume rata-rata dari kubus tadi, dari ruang tadi, tentu volume itu sendiri kan nilainya, karena cuma satu ruang kan kita tinjau. Nah, di sini berarti itu sendiri kan. Nah, kemudian, nah sekarang ini tekanan rata-rata untuk partikel I ya. Nah, kita sudah dapat. Bagaimana kalau kita ingin meninjau secara keseluruhan ya tadi, yaitu meninjau untuk N partikel misalnya. Nah, maka tekanan totalnya berarti banyaknya partikel itu dikali dengan tekanan rata-rata dari partikel I tadi kan, karena kita sudah jadikan sampel ya, berarti kita kali dengan N partikel, berarti itu sama dengan tekanan totalnya ya, tekanan untuk N partikel itu ya. Nah, sama dengan N, kita masukkan nilai tekanan totalnya, tekanan rata-ratanya tadi yang ini ya, tekanan rata-rata I tadi ya, yang ini. Nah, MVY kuadrat per 2 ya, MVY kuadrat per V ya, ini nilai P nya ya, yang ini. Nah, ini. Nah, kemudian kalau di sini saya kali 2 per 2, itu kan tidak ada masalah kan secara matematis, karena 2 per 2 ini kan sama dengan 1 ya. Jadi kalau saya kali 2 per 2 di daerah pembilang ini tidak ada masalah dengan persamaan ini, tidak ada perubahan kan. Nah, maka P sama dengan ya, ini kan sama saja kalau kita kalikan berarti 2N, yaitu MVY kuadrat per 2 kan. Nah, ini kan duanya saling menghilangkan juga, jadi kembali juga ke atas sebenarnya ya, atau tanpa ini juga ya, sama saja sebenarnya dengan yang ini. Jadi kalau kita kali hasilnya seperti ini ya, diakali seperti ini per volume. Nah, sama dengan 2N per V ya, ini kan sama dengan 2N per V, yaitu 1/2 M VY kuadrat ya, dalam rata-rata yang ini ya. Nah, tekanan sama dengan 2N per V volume. Nah, 1/2 M VY kuadrat ini rata-rata, tentu dalam nilai rata-rata ini kan sama dengan persamaan energi kinetik kan, yaitu berarti ini kita bisa ganti menjadi energi kinetik rata-rata, tentu pada sumbu Y, karena ini kita meninjau tadi pada sumbu Y ya. Nah, KY energi kinetik rata-rata kan persamaan ini. Nah, kita kembalikan di teorema ekipartisi energi tadi ya. Nah, tekanan sama dengan 2N per V ya. Energi kinetik rata-rata tadi adalah 1/2 kT kan, karena kita meninjau pada sumbu Y, berarti dia hanya memiliki tadi apa namanya tadi, 1 derajat kebebasan ini ya, 1 derajat kebebasan, karena pada satu sumbu saja kan, sumbu Y. Nah, berarti persamaannya tetap 1/2 kT ya. Nah, P sama dengan, nah ini duanya saling menghilangkan ya, berarti tinggal N kT per V ya. Nah, kemudian N ini kan tadi adalah banyaknya partikel. Nah, banyaknya partikel itu bisa kita dapatkan dengan banyaknya mol dari partikel itu dikali dengan bilangan Avogadro ya. Jadi banyaknya partikel sama dengan jumlah mol ya, banyak jumlah mol dikali dengan bilangan Avogadro ya. Nah, maka tinggal kita substitusikan ini kan ke sini, jadinya seperti ini. Nah, K ini adalah konstanta Boltzmann ya. Nah, berarti Na ya dikali K. Di sini kita lihat ada Na dikali K kan. Ini adalah konstanta kan, Na dan K ini konstanta. Nah, Na yang merupakan bilangan Avogadro dikali dengan konstanta Boltzmann ya, berarti sama dengan ini bilangan Avogadro ya,
6,62 kali 10 pangkat 23 atom per cm kubik ya. Nah, ini kan menunjukkan banyaknya atom dalam 1 cm kubik sebenarnya ya, bilangan Avogadro. Nah, kali dengan konstanta Boltzmann ya, 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin ya. Nah, maka kalau kita kalikan, nah ya, ini hasilnya nanti adalah R ya, yaitu tetapan gas umum atau gas ideal R. Silakan kali sendiri ya dan bandingkan dengan nilai R. Nah, berarti Na kali K itu kita dapatkan adalah R ya, konstanta atau tetapan gas umum. Maka Na kali K kita ganti dengan R ya. Maka P sama dengan nRT per V ya, atau PV sama dengan nRT. Inilah persamaan gas umum atau dalam hal ini gas ideal ya, tekanan, volume, jumlah mol, tetapan gas umum dan temperatur ya dalam satuan Kelvin. Oke, mungkin cukup sekian, nanti kita bertemu di materi selanjutnya.